Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa Al-Falah Media yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam melanjutkan pengajian online kitab Takrib karya Al-Imam Abi Syuja. Sekarang kita menginjak memasuki pembahasan Jum'ah, sholat Jum'ah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Syarat-syarat diwajibkannya sholat Jum'ah atau berjumatan bagi kita semuanya itu ada 7 perkara. Jadi kalau seseorang sudah memenuhi kriteria 7 perkara ini, berarti yang bersangkutan adalah orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, al-islamu wal-bulughu wal-aqlu. Dia beragama Islam, sudah termasuk akil balik atau sudah bulugh dan berakal sehat. Wal hurriyatu wadzukuriyatu. Untuk 3 persyaratan Islam, bulugh dan akal itu sudah menjadi persyaratan pokok ya. Tidak hanya untuk sholat Jumat saja, tapi untuk liwairil Jum'ah minas sholawat, dari sholat-sholat yang lain menjadi syarat harus terwujud juga. Jadi sehingga sholat menjadi diwajibkan adalah Islam, balik, akil. Dan sifat merdeka. Merdeka itu bukan hamba sahaya, bukan budak. Masih zaman perbudakan dulu, yang insya Allah berakhir dengan berakhirnya mungkin akhir dari abad 19, awal dari abad 19 ini, di sekitar berakhirnya kekuasaan Turki Utsmani. Tetapi anjing Nabi Muhammad SAW selalu mendorong, dan agama memberikan sistem dalam menghapus perbudakan itu tidak langsung jadi sekaligus, maka akan mengalami banyak gejolak, kerugian di mana-mana ya, karena hamba sahaya itu per orang bisa ratusan juta. Kalau umpama harta sekarang bisa rugi besar, tetapi dengan adanya kafaroh, dengan dorongan, dengan pembayaran denda dan sebagainya bagi orang yang melanggar sebuah peraturan dalam agama Islam, maka dendanya harus idku raqabah dan seterusnya. Ada juga dari kalangan secara khusus Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu kalau sudah kadung memerdekakan hamba bisa ratusan orang. Dia bisa mendermakan hartanya sampai miliaran kalau umpama uang rupiah ya. Wa dzukuriyatu. Jadi kalau ia masih bersifat hamba ya, belum wajib, karena masih setengah manusia, itu masih berada di bawah kekuasaan juragannya, sayyidnya, masih belum sempurna kemanusiaannya. Wa dzukuriyatu, dan laki-laki tulen ya. Laki-laki, bukan perempuan, juga bukan unsa muskil.
juga bukan khunsa, ya, dzukuriyah. Wasihhatu wal istiton, sehat, tidak sedang sakit, yang sakitnya termasuk uzrul jum'ah dan uzrul jamaah. Wal istiton, dan memang bermukim, berumah di situ, meskipun rumahnya sederhana, mau ngontrak, memang mukim di situ, bukan musiman, juga bukan seperti anak pondok, bukan seperti teman-teman kos, bukan juga. Jadi memang berumah dan berniat untuk berdiam di rumah tersebut meskipun belum dimiliki secara utuh rumah itu. Maka tidak wajib bagi yang sebalik daripada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat sebalik daripada yang telah disebutkan, seperti perempuan, ya, orang yang masih sakit, orang yang musafir statusnya, ya. Cuman musafir ini syaratnya untuk bisa lepas dari kewajiban Jumat ini sama dengan diperbolehkannya iftar. Dia harus berangkat sebelum fajar pada fajarnya hari Jumat itu. Tidak kemudian berangkatnya bepergian setelah jam 7, jam 9 baru berangkat mau ke Surabaya, di jalan meninggalkan sholat Jumat. Tidak bisa. Sama halnya dengan mau iftar, itu juga syaratnya harus berangkat sebelum subuh, gitu. Baru diperbolehkannya untuk mengambil rukhsah. Loh, adapun di perjalanan puasanya terasa sangat berat sekali, wah itu beda nanti, ilatnya beda, ya. Jadi oke, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, jadi masih anak-anak atau masuk orang majnun, hamba sahaya, orang perempuan, ya. Itu qala rahimahullahu ta'ala tidak wajib sholat Jumat, ya. Jadi sifat laki-laki, ya, meskipun hunsa apa itu, tapi wadih kelelakiannya sudah termasuk wajib. Wasyara itu sihhati fi'liha salah satu. Sekarang menginjak pada pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan sholat Jumat bisa dinyatakan sah, ya. Itu ada 3 syarat. Yang pertama, darul iqamah. Darul iqamah adalah tempat itu memang tempat untuk berdomisili. Jadi adalah sebuah komunitas, perkampungan, mau desa, mau qala rahimahullahu ta'ala, mau perkotaan, ya. Qala rahimahullahu ta'ala, jadi darul iqamah dalam artian antakunal baladu misron kanatil balad au qaryah, ya. Jadi bukan kemudian sholat Jumat didirikan di sebuah hutan, di areal padang pasir yang tidak ada penduduknya. Itu yang sholat orang mana itulah. Jadi yang sholat memang orang yang berdiam di kampung itu sendiri. Yang berikutnya, wasani ayyakunal adadu arba'ina. Yang kedua, persyaratan sholat Jumat bisa mencapai keabsahan itu apabila anggota yang ikut sholat Jumat itu, mulai dari khutbah dibacakan sampai sholat Jumat selesai, itu harus mencapai 40 orang laki-laki dari ahlul Jum'ah.
dari ahlul Jum'ah ada beberapa orang yang sah tapi tidak mengabsahkan, belum mengabsahkan jumlah keharusan 40. Ini seperti mungkin anak kos, anak pondok tetap harus berjumatan, tetapi syarat istitonnya belum nyampe. Jadi mereka harus berjum'ah. Jangankan mereka yang sudah berdiam bisa berbulan-bulan di pondok, pulangnya mungkin setiap liburan sekali. Yang musafir pun apabila berangkatnya itu lebih dari setelah fajar, ya, maka juga wajib sholat Jumat. Maka yang bisa mengabsahkan, bisa melengkapi hitungan 40 bukan dari mereka, memang dari orang-orang ahlul Jum'ah, al-mukallafun, jadi orang balik, orang akal, orang Islam, az-zukur, al-ahrar, al-mustaudinun, ya. Al-mustaudinun. Jadi tidak ada istilah dulu nomaden mungkin ya, yang berpindah di musim satu ke musim yang lain karena mencari ketersediaan bahan makanan di tempat tersebut. Nah, ini tidak, memang berdomisili dan berdiam di tempat tersebut secara permanen. Qala rahimahullahu ta'ala, jadi kalau belum nyampe 40 menurut versi yang utama, ya, menurut qaul yang utama. Adapun versi berikutnya kita belum perlu untuk pindah ke mazhab yang lain, dari Syafi'iyah saja, ashabus Syafi'i masih banyak yang bertanggung jawab apabila kurang dari 40, ya, masih bisa mengabsahkan sholat Jumat. Bahkan di dalam kitab Al-Bajuri, ini kitab takrib ini disarai oleh kitab Fathil Qorib, disarai lagi oleh kitab Al-Bajuri. Bahkan ada sarah lagi versinya Al-Imam Asy-Syaikh Mbah Kiai Nawawi Banten, At-Tarsyih insyaallah namanya kitabnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa tsalitsu ayyakunal waqtu baqiyan. Yang ketiga, syarat yang terakhir, waktunya masih tetap berlangsung terlaksana di dalam waktu zuhur. Waktu zuhur. Jadi waktu zuhri fa istaratu an taqa al jum'ah kulluha fil waqti. Walau daqa waktu zuhri anha bi alam yabqa minhu ma la yasa'ul ladzi la budda minhu fiha min hutbataiha wa raqataiha suliyat zuhran. Jadi tidak harus di awal waktu, asalkan pelaksanaan khutbah 2 dan sholat Jumat 2 rakaat ini bisa muat dalam satu waktu, entah dilaksanakan mau jam 2 nggak apa-apa, di awal jam 1 bahkan setengah 3 kan masih sekitar 30 menitannya. Jadi sudah mepet sekali, itu sudah mengkhawatirkan, sudah kritis ya. Fa in kharajal waktu au udimati syurut suliyat zuhron. Bagaimana apabila sudah jam setengah 3 lebih ya? Karena waktu itu bisa berubah-ubah, bisa lebih cepat, habisnya waktu bisa mungkin agak panjang. Qala rahimahullahu ta'ala, bahkan juga ketika salah satu daripada syarat ini belum cukup, maka Jumat tidak jadi dilaksanakan, tetapi bersama-sama sholat zuhur, baik berjamaah atau tidak. Berjamaah lebih bagus. Wafatatil Jum'ah, dan Jum'ah tidak bisa dilaksanakan
sawa'un adraku minha raq'atan amla walau syakku ya khuruji waqtiha wa hum fiha atamuha jum'atan ala sahih. Jadi ketika sudah tidak mungkin, dan dari tadi masih ribut dengan ngabsen orang, mungkin mengabsen jumlahnya, cari yang bisa ngimami dan lain sebagainya, umpama sampai bisa dikatakan lengkap di jam 2 lebih itu. Jadi kalau memang sudah nggak mungkin, maka harus dilanjutkan sebagai sholat zuhur. Qala rahimahullahu ta'ala, seandainya mereka ragu, ini waktunya sudah keluar belum, dalam keadaan khutbah sudah terlaksana, sholat Jumat sudah terlaksana, maka lanjutkan. Atamuha Jum'atan, maka Jumatnya jadi menurut qaul sahih. Wa faraiduha salasatun khutbatani yakumu al-khatibu fihima wa yajlisu bainahuma. Persyaratan berikutnya, fardunya sholat Jumat itu bisa dinyatakan sah lagi. Jadi mulai dari syarat diwajibkannya, syarat sahnya, dan fardunya, kelengkapannya. Harus adanya khutbah 2 kali. Ada 3. Qala rahimahullahu ta'ala, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah khatib melantunkan atau membacakan khutbah 2 kali. Ada khutbah pertama, khutbah kedua. Syarat berikutnya adalah ia harus duduk di antara 2 khutbah itu. Duduk, nggak berdiri. Mau duduk di kursi, mau bersila, mau kelosotan, mau lesehan. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin. Berapa lama itu duduknya? Biqadri tumanina, sebentar. Jadi kalau seperti biasanya kalau khutbah kita itu dibacakan sholawat, itu sudah nggak panjang-panjang banget, sudah lebih dari syarat minimal. Qala rahimahullahu ta'ala, seandainya sampai-sampai nggak nemu ahli khutbah atau khatib yang tidak nemu yang tidak bisa berdiri, entah karena mungkin ada keterbatasan, ya berkhutbahlah dengan duduk, nggak apa-apa. Atau di bawahnya lagi, dalam kondisi mungkin juga terbatas, bukan sakit, bukan, tetapi ada keterbatasan. Boleh. Bagaimana nanti memisah antara 2 Jumat? Ya ke level berikutnya. Kalau memang qala rahimahullahu ta'ala, dia bisanya khutbah dengan duduk, ya, maka nanti akan dipisah di antara 2 khutbah itu dengan posisi di bawahnya akan mungkin bisa tiduran, ya, tidur miring ke kiri, ke kanan. Wajazal iqtida'u bihi, dan boleh menjadi imam pun juga boleh. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin. Oh ya Allah. Wa haitsu khataba qa'idan fassala bainal khutbah bisaktatin la bittijain. Minta maaf, ketika ia memang tidak bisa berkhutbah dalam keadaan berdiri, silahkan duduk, dan tidak harus dipisah dengan level berikutnya dengan tiduran, maaf sekali, tetapi cukup dipisah dengan saktah, dengan berhenti
sementara itu sudah cukup. Khutbahnya juga ada beberapa rukun. Warkanul khutbataini khamsatun. Hamdulillahi ta'ala. Rukunnya khutbah yang pertama yang jumlahnya ada 5 itu harus membaca alhamdulillah, ya, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahmid, tidak harus dengan lafaz qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin. Ya Rabbi, dengan lafaz alhamdulillah, kemudian membaca sholawat, ya, kepada Rasulullah. Ini pun juga tidak boleh didomirkan Allahumma sholli wa sallim alaihi, enggak cukup. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian berwasiat untuk bertakwa, usikum bitaqwallah atau ittaqullah. Ini semuanya harus pakai bahasa Arab. Qala rahimahullahu ta'ala wala yata'anu lafzuha ala sahih, ya, menurut kaul sahih, ya. Qala rahimahullahu ta'ala tidak harus dengan lafaz tertentu, yang penting bahasa Arab. Wa qira'atu ayatin fi ihdahuma, membaca ayat di salah satunya, tidak harus di awal, di salah satunya. Tapi khutbah itu adalah mau'idhah. Ya, mau'idhah adalah memberikan wejangan kepada jamaah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana, mendoakan kepada mukminin mukminat, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tapi di khutbah yang kedua, wa ishtaratu ay yusmi al khutibu arkan al khutbati li arba'ina tan akidu bihimul jum'ah. Disyaratkan ia mampu memberikan pendengaran. Adapun orangnya ketepatan memang tidak bisa mendengar karena ada keterbatasan alat pendengarannya, itu tidak masalah. Yang penting khotib telah berusaha dengan suara lantang, dengan suara keras, baik itu dengan alat pengeras suara atau dengan suaranya yang keras, itu sudah cukup. Untuk 40 orang itu tidak terlalu ngoyo. Jadi suaranya bisa didengar meskipun ada yang ngantuk, ada yang ketepatan, ada urusan dengan masalah telinga dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Kepada jumlah 40, dari awal sudah 40. Jadi dari awal dimulainya khutbah 2 itu jumlahnya juga sudah 40. Dan diwejang nanti jangan sampai ada yang keluar ke kamar mandi di saat khutbah berlangsung. Yang 40 itu sudah diabsen dan ditetapkan kalau perlu ada yang ngawasi. Begitulah. Wa yushtaratul muwalah baina kalimatil khutbati wa bainal khutbataini. Disyaratkan harus bersegera di antara beberapa kalimat-kalimat khutbah, tidak diputus dengan dipisah, mau qala rahimahullahu ta'ala, mau ngambil apa barang yang jatuh dan sebagainya, nggak bisa. Itu namanya akan memutus muwalah. Dan juga antara khutbah 1 ke khutbah kedua, pemisahnya jangan terlalu lama. Dan di antara khutbah 2 itu dengan sholatnya juga jangan sampai menghilangkan muwalah. Falau farraqa baina kalimatiha walau bi'udhrin batalat. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala. Jadi seandainya dipisah dengan kegiatan apa saja, walau bi'udhrin,
Ternyata di tengah-tengah khotib sedang berkhutbah, ternyata hadas nggak bisa ditahan, terpaksa keluar angin. Ya harus dimulai dari awal lagi. Dia segera wudu dan dimulai dari awal lagi. Syaratnya juga harus satrul aurah. Satrul aurah. Jadi orang berkhutbah itu gagah, pakai surban biasanya, ya. Bajunya bersih, suci, dan satrul aurahnya sempurna. Ada kaos dalam, ya, ada agar supaya dikhawatirkan di saat sedang tahiyat akhir kelihatan seperti teman-teman kita kalau sholat dalam keadaan pakai celana jin itu biasanya kelihatan dari belakang ketika sujud, ketika duduk, ya. Maka silahkan mau pakai celana tapi satrul aurahnya sempurna. Biasanya di masjid ada jas, ada jaket, ada jubah mungkin yang dipersilakan bagi jamaah yang mungkin merasa nanti satrul aurahnya kurang sempurna, itu boleh dipakai kan. Wa taharatul hadasi wal khubuthi fi saubin wa badanin wa makanin. Kemudian suci dari hadas, suci dari najis dalam badan kita, pakaian kita seluruhnya, tempat yang kita pijak di mimbarnya itu tidak boleh ada najis. Jadi harus disucikan. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini amin. Ada kesunatan lain, ya, seperti memakai tongkat. Tongkatnya dipegang oleh tangan kiri. Sudah. Wasalisu min faraidil jum'ati an tusalla rakaataini fi jama'atin. Persyaratan yang ketiga, syarat yang fardu yang ketiga. Jadi dikatakan wa faraiduha salasah. 1, 2. Sudah berlanjut dan sekarang yang ketiga, sholat Jum'ah yang 2 rakaat itu dilaksanakan dengan berjamaah dan niat jadi imam, niat jadi makmum harus tertuang seluruhnya di dalam takbiratul ihramnya masing-masing. Allahu Akbar. Jadi niat jadi imam sholat Jumat harus tertuang di dalam takbiratul ihram, tidak boleh lepas, tidak boleh lupa, atau tidak boleh kemudian setelahnya, nggak bisa. Begitu juga yang makmum juga harus qala rahimahullahu ta'ala harus di dalam takbiratul ihram juga, berjamaah dengan jumlah yang masih tetap aman 40 itu minimal itu kan, ya. Tan akidu bihimul jum'ah, ya. Wa yustaratu wuku hadhihi shalah ba'dal khutbatain bi khilafi sholatil id fa innaha qabla al khutbatain. Syaratnya lagi sholat dilaksanakan setelah 2 khutbah. Beda dengan qala rahimahullahu ta'ala sholat hari raya, khutbahnya itu dilaksanakan qala rahimahullahu ta'ala setelah sholat. Kalau Jumat sebelum sholat, tapi kalau Idul Fitri Adha itu khutbahnya qala rahimahullahu ta'ala dilaksanakan setelah sholat. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.